Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ekonomi neoklasik yang nantinya kita akan bagi dalam beberapa section. Namun dalam kesempatan pertama ini saya akan fokus pada periode awal pemikiran ekonomi neoklasik. Dalam kesempatan ini ada beberapa ekonom yang menjadi tulang punggung atau pemikir utama di periode awal ekonomi neoklasik. Nah, kita review sedikit tentang pemikiran ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Adam Smith, Robert Malthus, dan David Ricardo. Utamanya ada di tiga ekonom tersebut. Nah, secara umum, beberapa penjelasan deskriptif dan abstrak yang dikemukakan di awal-awal pemikiran oleh Adam Smith, oleh David Ricardo mampu diterjemahkan dalam dalam aspek yang lebih operasional, utamanya penggunaan prinsip-prinsip pemikiran deduktif ya, dalam menjelaskan deskripsi dan abstrak yang dijelaskan oleh Adam Smith. Meskipun demikian, tantangan utamanya adalah penjelasan-penjelasan ini masih menggunakan asumsi yang sangat sederhana. Nah, kritik ini yang kemudian dikemukakan oleh Nassau senior, yang juga dikemukakan oleh John Stuart Mill kemudian. Nah, namun di antara beberapa kritik tersebut, Nassau senior memiliki kontribusi penting dalam penjelasan dalam periode transisi ini, yaitu tentang rasionalitas, tentang bagaimana ekonomi itu dianalisis. Jadi optimalisasi dan apa yang kita kenal dengan sekarang tentang rasionalitas ekonomi awalnya berasal dari Nassau senior. Penjelasan Nassau senior juga tentang teori populasi Malthus, kemudian diminishing return, serta yang cukup berkontribusi terhadap penjelasan ekonomi industri atau produksi, yaitu tentang increasing return of industry. Nassau senior memisahkan eh, konsep universal tentang pengaturan ekonomi. Jadi kalau sebelumnya ada upaya pemisahan detrimental antara pasar dan negara, namun di dalam penjelasan ini Nassau senior kemudian mengemukakan bahwa ada pengaturan-pengaturan yang dilakukan oleh negara. Salah satunya dia memisahkan adalah negara mengatur tentang produksi dan kesejahteraan. Jadi disinilah konsep peningkatan pendapatan itu didorong dan kemudian dibagi berikutnya adalah tentang prinsip pengaturan distribusi pendapatan. Nah, Nassau senior mengemukakan pentingnya penggunaan positivisme dalam ilmu ekonomi karena kemampuannya untuk memberikan prediksi terhadap hal-hal yang terjadi di lapangan. Jadi ketika ada fenomena yang terjadi di lapangan melalui pemikiran-pemikiran ekonomi yang berbasis positivisme, maka dari situlah para ekonom bisa memberikan semacam kontribusinya untuk memberikan prediksi jika situasi ini terjadi, jika situasi A terjadi, maka apa konsekuensinya terhadap kondisi masyarakat, sosial masyarakat di saat ini. Nah, namun Nassau senior memberikan catatan bahwa konklusi dari ekonomis, whatever be their generality and their truth, do not authorize him in adding a single syllable of advice. Jadi ya memang sama seperti yang kita
dapatkan sekarang, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu satu advice untuk memberikan gambaran tentang penjelasan tentang kondisi ekonomi di suatu negara atau di suatu situasi. Oke, teman-teman yang berbahagia, kritik ekonomi, kritik terhadap pemikiran klasik juga dijelaskan oleh Charles Babbage. Dan di sini dia fokus sebenarnya hanya pada sisi industrinya. Jadi dia disebut utamanya oleh Nathaniel Rosenberg sebagai peretak dasar kompleksitas dalam analisis ekonomi industri. Charles Babbage, Charles Babbage banyak berdiskusi dengan Nathan Rosenberg dalam pembahasan teknik industri, ekonomi industri. Charles juga merupakan penemu kalkulator mekanis. Nah, dalam upaya pengembangan penemuan kalkulator mekanis tersebut, dia berhasil mengidentifikasi, utamanya menghitung return, bahwa dia melihat return suatu perusahaan itu akan meningkat, ya, ketika sebuah perusahaan itu mampu melakukan produksi massal dan produksi yang berulang atau repetitif. Jadi karena pengalaman dan karena masif produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan itu akan cenderung mendorong peningkatan return. Jadi waktu itu belum bicara tentang efisiensi. Nah, apa yang menyebabkan peningkatan return itu terjadi? Karena ada sejumlah komponen biaya yang mampu dihemat. Nah, penghematan inilah yang kemudian mendorong peningkatan returns yang akan selalu meningkat. Jadi, fokus tentang pengelolaan produksi yang diarahkan pada upaya division of labor yang baik. Nah, disitulah kemudian ada peningkatan return, ya, yang dirasakan oleh industriawan pada saat itu. Nah, itu adalah dua pemikiran sekilas yang tidak terlalu banyak catatan tentang mereka, tapi kontribusi-kontribusi mereka meskipun catatannya cukup piecemeal, tapi beberapa literatur memberikan apresiasi besar terhadap kontribusi-kontribusi yang disampaikan oleh Charles Babbage dan Nassau Senior. Sorry. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pemikiran John Stuart Mill. Nah, ini adalah penjelasan tentang John Stuart Mill. John Stuart Mill memiliki ayah James Mill. Dia ada ekonom terkenal. Ayah baptisnya adalah Jeremy Bentham, penemu utilitarianisme. Ya. Kemudian Mill seorang filosof ekonomi yang penting. Ya. Berikut ini adalah kontribusi-kontribusi utama yang disampaikan oleh Mill, yaitu dia menulis buku tentang A System of Logic, on Liberty, Consideration on Representative Government, Utilitarianism. Kemudian salah satu kontribusi yang paling fenomenal adalah buku The Principle of Political Economy. Nah, buku textbook ini menjadi acuan utama bagi pelajar-pelajar ekonomi sampai tahun 1920. Ya. Mill berpendapat bahwa saya adalah pengikut Smith dan Ricardo. Tapi sebenarnya dia bukan inovator. Dia mampu menjelaskan teori-teori yang dikembangkan oleh Smith dan Ricardo secara lebih komprehensif, lebih baik. Nah, John Stuart Mill
secara umum memiliki kontribusi besar di dalam sosial masyarakatnya. Dia anggota parlemen dari tahun 1965 sampai 1966. 2 tahun cukup untuk dia berusaha mengadvokasi hak pilih perempuan di dalam pemilihan umum pada saat itu yang dengan kondisi terbatas di Inggris. Nah, ini adalah kontribusi Mill tentang price theory, khususnya tentang demand dan supply. Jadi, Mill mengenalkan ide tentang demand dan supply sebagai hubungan antara harga dan kuantitas. Jadi, harga barang dan kuantitas itu secara simultan ditentukan oleh market clearing. Ya, jadi ada proses antara demand dan supply-nya. Nah, pendekatan ini menginisiasi perkembangan mikroekonomi, di mana fokus mikroekonomi akan mempelajari peran harga, ya, harga di sisi apapun sebagai sinyal untuk melakukan alokasi sumber daya dalam industri dan perusahaan ataupun oleh konsumen. Oke, jadi ini adalah kontribusi besar dari John Stuart Mill terhadap pengembangan ilmu mikroekonomi. Jadi Mill juga mengenalkan harga sebagai insentif, ya. Kemudian sebuah ide yang dikenalkan Smith namun hilang dalam analisis ekonomi khususnya di dalam perspektif David Ricardo. Jadi fokus pada saat itu memang lebih banyak ke produksi. Jadi ini yang dikemukakan oleh Smith dan Ricardo pada saat itu. Jadi kalau kita lihat harga ditentukan oleh supply, kondisi ini terjadi pada produk-produk yang harganya ditentukan oleh pemerintah, sementara ada kasus tertentu harga ditentukan oleh demand-nya. Ya. Jadi supply-nya akan mengikuti berapa harga yang ditentukan oleh demand-nya. Di sini ini adalah beberapa harga barang yang ditentukan kalau dalam kasus sekarang seperti harga BBM. Kalau yang ditentukan oleh supply, kalau pada saat pemikiran ekonomi klasik masih besar pemikiran bahwa penentuan harga produksi itu ditentukan oleh upah, dan penentuan upah ditentukan oleh kontribusi pekerja terhadap proses produksi itu sendiri. Nah, konteks inilah yang kemudian mendasari bahwa ada barang-barang tertentu yang memang harus menghargai upah pekerjanya yang menyebabkan harga barangnya sudah dipatok pada tingkat harga tertentu oleh sisi supply. Tapi di satu sisi ada pengaturan permintaan yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya untuk kasus harga minimum, harga maksimum misalnya. Nah, disitulah harga ini ditentukan oleh demand-nya. Nah, ini adalah analisis sederhana yang dilakukan oleh Smith dan Ricardo tentang pasar. Jadi skemanya masih seperti ini. Jadi grafiknya adalah grafik-grafik vertikal pada kasus tertentu, pada di sisi demand maupun di sisi supply dengan kasus asumsi tertentu, dan grafik yang bersifat horizontal. Nah, apa yang dilakukan oleh Mill yang kemudian dikembangkan oleh Marshall yaitu mereka mengembangkan bahwa harga ditentukan secara bersama. Jadi kalau dalam konteks ini price determination requires two blades of the scissors. Jadi ini seperti dua bilah blade-nya gunting atau besi yang membentuk gunting. Disitulah harga itu ditentukan. Jadi dia menyebutkan harga dan kuantitas berkorelasi positif, ya, berkorelasi positif, dan
eh, harga pada supply berkorelasi positif dan harga pada demand berkorelasi negatif. Ya, kemudian dia mengenalkan adanya konsep shift. Jadi ini yang kita kenal sekarang dengan shifting the curve uh, dibanding dengan moving along the curve. Kemudian Mills menyebutkan dalam konsep supply and demand tersebut, Mills kemudian mengenalkan konsep supply and demand tersebut ketika menjelaskan gains from trade. Nah, sehingga gain from Mill menunjukkan bahwa perdagangan ini mengkreasi nilai tambah. Jika sebelumnya nilai tambah itu diasumsikan dari zamannya klasik, nilai tambah itu diasumsikan merupakan transfer dari produsen ke konsumen. Ya. Kemudian disinilah Mill kemudian membedakan antara average production cost dan marginal production cost. Jadi mulai dia melihat ada tambahan barang yang kemudian itu akan kita akan bahas selanjutnya tentang konsep marginalitas. Tapi inisial atau awal-awal penjelasan tentang adanya tambahan biaya produksi setiap kita menambah suatu barang itu sudah diadres oleh Mill pada pemikirannya. Jadi jika kita akan lihat tidak ada lagi transfer nilai antar barang sehingga tampaknya tidak ada nilai tambah suatu barang karena seolah-olah nilai tambah suatu barang itu karena upah yang diberikan oleh pekerja untuk menghasilkan suatu barang. Nah, Mill membedakan di sinilah kemudian dia marginal value itulah yang kemudian disebut Mill sebagai nilai tambah. Meskipun ini yang nantinya akan dikoreksi banyak pihak dalam pemikiran-pemikiran selanjutnya. Nah, ini yang disebut Mill sebagai gains from trade, adanya value added. Apa value added yang diperoleh? Yaitu ada producer cost di sini, ya, yang ada di bawah uh, grafik supply ini adalah biaya produksinya. Kalau kita ingat konsep tentang marginal cost, maka semua yang ada di bawah ini adalah marginal cost. Kemudian ketika dia masuk ke pasar, dia kemudian mendapatkan harga barang tertentu, maka kombinasi antara P dan Q di sini akan menghasilkan potensi economic profit. Pun demikian dengan penjelasan tentang consumer surplusnya. Jadi kalau kita ingat konsep surplus konsumen dalam konteks harga keseimbangan ini P bintang konsumen tidak harus membayar harga yang sangat tinggi untuk dia harus bisa memiliki barang tersebut. Ya. Ya, jadi ketika ketemu nilai P bintang, maka disitulah kita akan bisa menikmati barang dengan harga yang mampu kita jangkau, ya, tanpa kita harus membayar biaya lebih lagi untuk menikmati barang tersebut. Itulah yang kemudian kita rasakan sebagai consumer service. Inilah yang dihitung Smith sebagai gain from trade, ya, karena ada nilai tambah yang kemudian itu dirasakan sebagai manfaat dari perdagangan dalam perekonomian. Nah, ini pandangan Mill tentang hubungan upah dan tenaga kerja. Dia menggunakan konsep wage fund doctrine karena menurut dia ada lag antara produksi dan konsumsi. Sehingga sebenarnya
kapitalis menyimpan sejumlah uang tertentu karena untuk membayar tenaga kerja. Jadi dia bukan melakukan untuk akumulasi kapital. Ya, ini yang waktu itu Smith mengutamakan memberikan konsep wage fund doctrine. Sehingga jika kapital, misalnya kita anggap kapital itu adalah upah produksi yang dibayar pada periode kali ini, ya, kemudian upah per jam dan jumlah man hour ditunjukkan oleh persamaan berikut ini. Jadi ini adalah pekerja, ini adalah wage rate-nya, dan ini adalah wage fund-nya. Nah, sehingga upah pekerja itu harus dibagi antara wage fund, ya, wage fund doctrine. Jadi ada sejumlah uang yang memang dialokasikan untuk membayar upah dan itu harus dibagi rata per jam kerja. Sehingga kita bisa mendapatkan berapa jumlah pekerja yang akan kita butuhkan. Ini adalah dasar penghitungan demand for labor. Jadi, tapi basisnya apa? Basisnya adalah wage fund yang terbatas, yang itu harus dibagi dengan kebutuhan kita terhadap jam kerja atau kebutuhan jumlah pekerja yang akan digunakan dalam suatu proses produksi. Nah, ini implikasi dari wage fund doctrine. Jadi ada peningkatan upah yang proporsional dengan pengurangan tenaga kerja, kemudian eh, peningkatan upah itu hanya akan terjadi jika kapital juga tumbuh, jika modal dari pengusaha juga tumbuh. Nah, dalam konteks ini adalah bukan kapital eh, fix ya, tapi ini adalah modal kerja. Kalau biasanya kalau teman-teman lihat kredit itu yang disebut dengan kredit modal kerja. Capital inilah yang kemudian digunakan sebagai pertimbangan wage fund doctrine. Ya, dalam konteks ini produktivitas akan meningkat untuk pemberi kerja dalam jangka pendek. Namun, ya, ada beberapa dampak terhadap pemikiran ini. Ya, pemikiran ini menjadi dasar bagi konsep intertemporal, penjelasan konsep intertemporal antara waktu T plus 1 atau T minus 1 dalam pendekatan ilmu ekonomi. Nah, disinilah kemudian berkembang cash in advance. Ya, berkembang konsep cash in advance. Jadi, modal kerja itu dibutuhkan. Ya, modal kerja awal itu dibutuhkan sebagai cash in advance untuk menggerakkan produksi. Nah, jadi para pemodal tidak lagi mengambil uangnya sendiri, tapi dalam perkembangan saat ini banyak pengusaha akhirnya meminjam uang di bank untuk modal kerjanya. Jadi uang yang kemarin, uang yang kemarin yang diperoleh dari profitnya itu tidak lagi masuk ke dalam proses produksi pada T plus 1. Tapi seluruhnya dimulai dari awal, khususnya untuk modal kerjanya ya. Dimulai dari awal dan itulah yang kemudian menjadi wage fund termasuk modal untuk membiayai tenaga kerja. Dari situlah kemudian perusahaan akan bisa menghitung dari modal kerja yang dia gunakan untuk produksi itu kira-kira berapa keuntungan yang dia peroleh dari penjualan, termasuk biaya-biaya, di mana biaya-biaya itu termasuk biaya upah. Nah, wage fund doctrine itu berdampak buruk terhadap analisis pasar tenaga kerja. Kenapa? Karena penjelasan tadi kita melihat bahwa eh, kondisi keuangan perusahaan seolah-olah terbatas hanya pada wage fund doctrine wage fund tersebut.
sehingga dia tidak bisa nambah lagi nih wage fund-nya. Kalau wage fund-nya 100 misalnya, maka wage fund itu yang akan digunakan untuk membayar upah atau bahkan membayar produksi pada waktu tersebut. Nah ini selain itu eh, Mills juga berkontribusi terhadap pemikiran Mills terhadap keputusan ekonomi khususnya pajak. Ya, jadi Mills fokus bahwa pajak itu dampaknya terhadap harga yang dibayar atau diterima oleh konsumen, dan itu menunjukkan kembali lagi fokusnya adalah ada sinyal harga, ya. Dan dia percaya bahwa sebaiknya pemerintah itu memberikan pajak pada barang-barang yang buruk, ya, seperti dalam kira-kira ada barang-barang yang berdampak buruk seperti rokok, seperti minuman keras, itu yang kemudian dipajakin lebih tinggi dibandingkan barang-barang yang sifatnya bagus seperti pertanian. Itu kenapa pertanian sering disubsidi, karena dampaknya baik bagi kesehatan masyarakat. Nah ini yang kemudian mempengaruhi alokasi sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan. Jadi barang-barang yang sifatnya buruk itu dipajakin lebih mahal, ya. Dan barang-barang yang baik bagi masyarakat itu kalau bisa disubsidi. Nah, dampak pajak dan uh, subsidi itu berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat melalui social cost, yang khususnya pajak itu mengkreasi social cost di dalam masyarakat. Jadi ini contohnya, ini yang sering kita kenal sebagai deadweight loss. Jadi karena kenaikan pajak itu memberi sinyal bahwa ada uh, tambahan harga dari P1 plus T. Kalau kita ingat dalam konsep matematika, pajak pun ada dua. Ada yang namanya excise tax seperti ini atau ad valorem tax. Ad valorem tax biasanya berkaitan dengan persentage-nya. Ya, ketika dia berkaitan dengan persentasinya, maka hal yang bisa berpengaruh adalah slope-nya. Slope dari kurva supply di satu sisi, dalam dari tertentu juga ada di sisi demand-nya. Ini dampak dari penurunan pajak misalnya, kenaikan dan penurunan pajak. Jadi memang ada jumlah barang yang hilang, yang dibayarkan oleh konsumen maupun produsen. Ini yang kemudian kita sebut dengan deadweight loss. Nah, pemikiran Mill tentang inflasi juga disumbangkan dengan konsep demand dan supply lagi. Jadi kalau dulu kita mengenal real bills doctrine yang sebelumnya kita kenal sebagai cikal bakal uang kertas. Ya. Sebelumnya uang itu bentuknya spicy, ya, spicy atau logam-logam berharga itu. Kemudian piutang-piutang itu digunakan juga untuk transaksi ternyata, dan itu bisa. Namun ternyata siapa yang bisa memberikan jaminan terhadap transaksi? Memang ada bank di sana sebagai garansi bahwa penerbit dari real bills ini bisa dijamin keabsahannya, bahwa orang ini memang punya jaminan yang bisa membayar utang tadi, sehingga ketika seseorang memegang surat piutang terhadap orang itu, suatu saat ketika dia harus melunasinya, maka uang itu memang benar-benar ada. Jadi, nah, surat piutang itu ternyata dipindah tangankan. Ini yang kemudian menjadi dasar bahwa oh ternyata kertas ini pun, selembar kertas ini pun bisa dipercaya menjadi alat transaksi atau bisa ditransaksikan antara satu orang ke orang yang lain.
Oke, jadi tapi pada saat itu belum ada kebijakan moneter. Kemudian dia mengenalkan tentang rate of interest. Nah, ini di sini dia mengenalkan loanable fund theory of interest. Jadi ada kuantitas dana yang supply of fund dan ada demand of fund. Nah, disinilah equilibrium rate dari interest rate itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jadi rate of interest-nya terhadap suatu fund yang kemudian dipinjamkan oleh satu pihak ke pihak lain itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Jadi kenapa? Karena orang membutuhkan untuk biaya modal atau pengeluarannya. Ini fund-nya. Ini adalah loanable fund theory. Jadi ada interest rate, sekali lagi dia mil kontribusi besarnya adalah dia membangun uh, analisis supply and demand ini yang diterapkan di banyak hal, termasuk di perdagangan internasional. Jadi tidak lagi hanya dipengaruhi oleh komparatif atau absolute advantage, tapi perdagangan internasional itu ada faktor demand dan supply-nya. Sehingga pergeseran permintaan dan penawaran di luar negeri itu akan bisa dijelaskan lebih besar dibandingkan bahwa faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional itu hanya quote and quote hanya dipengaruhi oleh absolute dan comparative advantage. Nah, berikutnya yang terakhir penjelasan Mill tentang crowding out. Jadi penjelasan Mill tentang crowding out ini tidak terlepas dari teorinya yang berkaitan dengan loanable fund. Jadi perspektif Mill tentang crowding out ini didasarkan pada teori loanable fund-nya di sisi demand dan supply. Jadi ketika pemerintah defisit, jadi dalam konteks itu pemerintah defisit, maka pemerintah membutuhkan pembiayaan, ya, meningkatkan kebutuhan dana. Dan inilah yang mendorong atau meningkatkan equilibrium of rate of interest. Nah, inilah yang terjadi juga pada saat ini. Utang kita sangat besar, tapi itu utang uh, akumulasi ya. Utang cakupannya tidak hanya pemerintah ANSI sebagai pemerintah, tapi juga termasuk BUMN yang cukup besar. Nah, tentunya ini akan dibayarkan oleh generasi yang akan datang. Nah, untuk mengantisipasi itu, ya disinilah urgensi juga undang-undang Cipta Kerja pada saat ini. Kenapa? Karena utang-utang yang besar tersebut, apalagi di masa pandemi, ya, akan sangat berat jika harus dibayarkan hanya oleh generasi mendatang, sementara dinikmati pada saat ini. Kenapa? Karena pada saat ini ketika pemerintah butuh uang sangat banyak, ya, maka disitulah pemerintah menaikkan return surat berharganya. Nah, sehingga otomatis opportunity cost-nya akan lebih banyak ke sektor finansial dibandingkan ke investasi. Di satu sisi, untuk mendorong investasi realnya, maka semuanya harus dipermudah. Sehingga dua-duanya bisa jalan. Kebutuhan defisitnya bisa dipenuhi, karena ada memang orang yang berpikir untuk menanamkan di sisi uh, finansialnya, tapi juga di sisi realnya juga akan bisa terpenuhi.